Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, khususnya para siswa, anak-anakku yang kami sayangi, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita selalu diberi rahmat dan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat merasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kenikmatan kita dikekalkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, akan aku tambah kenikmatan. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat-nikmatku Allah, maka sungguhnya adaku sangat pedih. Untuk itulah para siswa semuanya, anak-anakku yang kami sayangi, kami mengingatkan untuk sama-sama kita belajar selalu mentaati perintah Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang disayangi Allah, disayangi Rasul, dan dicintai umat manusia. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan sedikit mengutarakan tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan hari-hari yang akan kita lalui, bahwa kita tidak terasa akan memasuki tahun 1443 Hijriah. Ini berasal dari peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, yaitu dari Mekah ke Madinah. Apa yang melatar belakangi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Bahwa dikala itu kaum Arab, khususnya bangsa Quraisy di Mekah, dalam tata kehidupan sehari-hari dikenal dengan pola kehidupan yang jahiliyah. Hari-hari menyembah berhala, hari-hari bermaksiat, minum-minuman, membuka aurat di tengah-tengah masyarakat umum. Banyak kemaksiatan merajalela di tengah-tengah kehidupan. Menghadapi yang semacam ini, maka Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengerjakan dakwah. Namun Rasulullah SAW diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk memperkuat keimanan para sahabat, maka perlu disuruh supaya melaksanakan hijrah, yaitu meninggalkan kota Mekah menuju suatu kota yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan untuk Rasul dan para sahabat. Para siswa yang berbahagia, dalam perjalanan Rasulullah SAW ditemani para sahabat ini tentu saja menemukan beberapa kesulitan dan hambatan.
Namun karena demi mentaati perintah Allah apapun beratnya, para sahabat ini selalu dibekali mental oleh Rasulullah, keteguhan, kesabaran, keuletan, dan segala macamnya, sehingga untuk menuju kota Madinah ini dengan selamat. Para siswa yang kami sayangi, sesampainya di kota Madinah, maka apa yang dilakukan awal-awal oleh Rasulullah dan para sahabat, maka menghitung-hitung penduduk yang ada di sana. Menurut sumber sejarah, penduduk saat itu ada sekitar 10.000. 10.000 itu terbagi dari 3 kelompok, yaitu 1.500 kaum muslimin, 4.000 kaum Yahudi, dan 4.500 kaum musyrik Arab. Kaum muslim di saat itu sebagai kaum minoritas. Namun segala yang dihadapi dengan bimbingan oleh Nabi yang telah dibekali ilmu, dibekali akhlak, dibekali hidayah keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah segera menata kehidupan di kota Madinah. Peran dan tugas Nabi dan para sahabat di situ, di kota Madinah, di dalam suasana kehidupan yang baru, yaitu memerlukan waktu sekitar 12 tahun untuk menjadikan masyarakat yang bermoral, saling bersaudara, tercipta keadilan dan kemakmuran. Maka Rasulullah dan para sahabatnya ini membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Para siswa yang kami sayangi, bahwa tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip persamaan, keadilan, musyawarah, sehingga terbentuklah persatuan di antara beberapa golongan. Ada kaum muslimin, ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ada musyrik Arab, ada kaum muhajirin dan kaum Ansor. Semuanya oleh Rasulullah berhasil disatukan karena berkat hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkuat keimanan para sahabat, maka Rasulullah selalu menanamkan pada diri para sahabat ini dengan petunjuk firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatu yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Maka para sahabat ini telah tertanam dalam dirinya bahwa umat yang hidup bersama Rasulullah itu adalah menjadi umat yang terbaik. Maka dengan keteguhan hati, segala perintah-perintah Rasulullah yang bersumber dari Allah SWT ditaati oleh para sahabat ini, sehingga tercipta kehidupan masyarakat Madinah di kota yang baru ini, keadilan, kebersamaan, kerukunan. Maka sampai terkenalah kota yang disebut Madinatul Munawwarah, yang semula bernama kota Yastrib. Setelah Rasulullah dan para sahabat berhasil membangun dan menciptakan suasana kehidupan di kota Madinah ini menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, damai, disebut pula menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah di antara peristiwa-peristiwa hijrah oleh Nabi dan para sahabat
yang dimulai ketika itu bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Berarti kalau tahun Hijriah baru tahun pertama, 1 Muharram 1 Hijriah. Itulah awal mula dihitung mulainya tahun Islam atau yang disebut sekarang sebagai tahun Hijriah. Para siswa yang kami cintai, itulah peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat yang telah terbukti dari dulu sampai sekarang di kota Madinah Munawwarah itu sebagai kota yang penuh kedamaian. Orang-orang Barat semuanya mengakui bahwa kota terbaik di seluruh dunia dengan segala pola kehidupan masyarakat yang adil, damai, rukun, jauh dari sifat-sifat maksiat, mendolimi, dan lain sebagainya. Ini ada di Madinah. Maka sebagai keberhasilan Rasulullah SAW dalam membawa hijrah para sahabat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pelajaran penting bagi umat-umat, termasuk umat sekarang. Hal ini dapat kita ambil pelajaran hikmahnya dari hijrahnya para nabi. Hijrahnya nabi dan para sahabat ini yang harus ditanamkan adalah sikap ketulusan hati, kebulatan tekad, kegigihan menghadapi rintangan, harus mengikhlaskan segala yang dicintai, ditinggalkan sementara demi mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka sampai sekarang terpancarlah cahaya-cahaya kedamaian di Madinah Munawwarah sampai ke seluruh dunia. Semoga dapat kita ambil pelajarannya. Teks kita ambil dari sumber Ustadz Ahmad Badri yang diambil dari website http://badli.blogspot.com. Kemudian para siswa yang kami sayangi, sedikit menyampaikan tentang peristiwa hijriah yang perlu kita kenang, kita ingat adalah keberhasilan Rasulullah SAW dengan membentuk masyarakat yang penuh kedamaian. Dan sampai sekarang tonggak sejarah hijrahnya Nabi dijadikan kalender umat Islam sebagai tahun Hijriah yang saat ini bertepatan sampai masuk pada tahun 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kemanfaatan, penuh kebahagiaan, selamat di dunia wal akhirah sebagai hamba yang taat pada Allah, sebagai umat Rasulullah yang taat. Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.